Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Akila Rahman dari kelas 10C. Ini merupakan tugas remedial sumatif akhir semester 1, di mana tugasnya yaitu membuat video mengenai materi yang telah kita pelajari di semester 1, kemudian ditempel di PowerPoint. Inilah tugas saya, materi yang saya ambil mengenai virus. Tugas ini didampingi oleh Ustadz Dodi sebagai guru pembina pelajaran biologi kelas 10. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sejarah penemuan virus. Dahulu, sebelum menemukan mikroskop yang lebih canggih, para ilmuwan hanya dapat melihat dan meneliti bakteri menggunakan mikroskop. Tahun 1883, Adolf Meyer, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, mengamati penyakit yang menyebabkan bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Setelah bereksperimen, ia menemukan bahwa getah dari tanaman yang sakit dapat menularkan penyakit kepada tanaman yang sehat. Ketika ia mengamati daun tersebut menggunakan mikroskop, Adolf Meyer tidak menemukan bakteri, sehingga ia menyimpulkan bahwa agen penyebab penyakit tersebut berukuran lebih kecil daripada bakteri biasa. 10 tahun sesudahnya, tahun 1892, Dmitri Ivanovsky melakukan percobaan. Ia menyaring getah tanaman tembakau yang sakit menggunakan saringan bakteri dan menularkan hasil saringan tersebut kepada tanaman tembakau yang sehat. Kemudian tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit. Dari percobaan itu, Ivanovsky menyimpulkan bahwa penyebab tanaman tembakau ini menjadi sakit adalah bakteri patogenik yang sangat kecil atau bahkan bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Tahun 1897, Martinus Benjerich membuktikan bahwa agen penyebab penyakit tembakau dapat berkembang biak meski telah melalui beberapa kali pemindahan dari tanaman sakit ke tanaman yang sehat. Tanaman sehat yang menjadi sakit juga dipindahkan lagi kepada tanaman yang sehat. Kemudian tanaman tersebut juga menjadi sakit. Ia menyimpulkan bahwa agen tersebut bukanlah bakteri, karena agen tersebut tidak dapat dikembangbiakkan dalam cawan Petri yang berisi nutrisi dan juga tidak dapat dinonaktifkan dengan alkohol. Ia menyimpulkan melainkan penyebab penyakit itu adalah partikel yang lebih kecil dan sederhana yang ia sebut dengan virus lolos saring atau filtrable virus. Tahun 1935, Wendell Meredith Stanley, seorang ilmuwan Amerika, berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit tanaman tembakau. Penyakit ini kemudian dikenal dengan tobacco mosaic virus. Sehingga ilmuwan sudah mengetahui tentang virus dan dapat melakukan penelitian lebih lanjut menggunakan tentang virus-virus. Ini menjadi pendongkrak bagi ilmu pengetahuan akan adanya hal baru di lingkungannya. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu ciri dan bentuk virus. Virus merupakan organisme yang paling sederhana, tidak mempunyai membran sitoplasma dan inti sel. Ciri-ciri virus yang pertama yaitu merupakan makhluk hidup aseluler. Jadi virus ini tidak memiliki sel, disebut aseluler. Sehingga menjadi perdebatan tentang virus ini benda mati atau makhluk hidup. Yang kedua, ukurannya yaitu 20 sampai 300 mm. Virus
memiliki salah satu asam nukleat, mengandung salah satu asam nukleat. Jadi virus ini hanya mempunyai DNA atau RNA, tidak kedua-duanya. Dan ia memiliki asam nukleat yang dilapisi oleh protein, disebut kapsid. Untuk bentuk virus bermacam-macam, ada yang berbentuk silindris, oval, bola, jarum batang, memanjang, kotak, atau berbentuk kecebong. Kalau yang di gambar ini bisa kita lihat bentuknya seperti jarum batang. Ini adalah virus jenis bakteriofag. Strukturnya ada kepalanya itu ada DNA yang diselubungi oleh kapsid. Kemudian leher, yaitu bagian yang berwarna merah, selubung ekor, kemudian serabut ekor. Jadi serabut ekor itu bukan kaki virus. Kemudian papan dasar virus dan jarum penusuk. Jarum penusuk ini digunakan untuk tahap absorpsi pada reproduksi virus. Baik, masuk kepada materi selanjutnya, yaitu reproduksi pada virus. Apakah cara virus bereproduksi sama dengan cara bakteri bereproduksi? Tentu saja jawabannya tidak. Virus bereproduksi dengan dua cara. Pertama, siklus litik, yang kedua, siklus lisogenik. Di siklus litik, virus menempel pada bakteri, menempel pada sel inangnya. Di sini ada gambar virus bakteriofag melekat pada bakteri. Jadi virus ini bereproduksi, dia melekat kepada sel inang, bisa bakteri, tumbuhan, ataupun manusia, atau sel-sel lainnya. Kemudian ia mengeluarkan asam nukleatnya, mengeluarkan DNA atau RNA ke dalam tubuh bakteri. Ini disebut dengan tahap penetrasi. Kemudian DNA yang masuk ke dalam virus, ke dalam bakteri, bisa menguraikan DNA dari bakteri juga, menguraikan sehingga DNA dari bakteri rusak dan pecah. DNA ini dapat menjadi protein bagi DNA-nya si virus. Kemudian masuk kepada tahap perakitan nomor 5, yaitu di mana bagian-bagian tubuh virus dapat tercipta, hanya bagian-bagian tubuh virus dapat tercipta dari protein yang dihasilkan dari DNA-nya si bakteri atau si sel inangnya. Sel inang melakukan transkripsi dan translasi DNA fag untuk menghasilkan protein. Jadi DNA-nya si bakteri ini digunakan untuk menghasilkan protein untuk si DNA-nya si virus. Kemudian setelah itu baru masuk ke tahap fesis, di mana virus-virus bakteri yang telah dirakit, yang telah menjadi virus utuh, bisa keluar dari tubuh sel inangnya, dari tubuh bakteri. Itu tahapan dari siklus litik. Kemudian masuk kepada siklus lisogenik. Pertama, bakteriofag melekat kepada sel inangnya, kepada bakteri. Ya, bakteriofag ini khusus untuk virus yang menyerang bakteri. Nah, kemudian bakteriofag ini mengeluarkan asam nukleatnya memasuki tubuh bakteri. Tahap penetrasi sama dengan siklus litik tadi. Kemudian asam nukleat dari virus, DNA atau RNA melekat dengan asam nukleat yang dimiliki oleh bakteri, tidak seperti siklus litik
yang menghancurkan DNA atau DNA dari bakteri. Kalau di siklus lisogenik, ia akan menyatu, bergabung membentuk profag. Kemudian ketika bakteri bereproduksi, yaitu dengan cara pembelahan, maka asam nukleat dari si virus akan ikut ke kedua bakteri tersebut. Jadi kemudian setelah bakteri mengalami penurunan kekebalan tubuh, profag dapat keluar dari DNA si bakteri. Lalu asam nukleat dari virus dapat menguraikan lagi DNA dari bakteri tersebut, masuk kepada tahap replikasi di mana DNA bakteri meniru DNA bakteri mereplikasi DNA-nya si virus, kemudian tercipta bagian-bagian virus yang baru sehingga dapat dirakit. Ketika virus sudah merakit tubuhnya sendiri menghasilkan ratusan virus-virus baru, maka akan kembali kepada fase lisis, di mana bakteri-bakteri keluar dari dalam virus dan siklus-siklus selanjutnya akan berlanjut. Nah, bakteri ini sudah keluar dan menjadi virus-virus baru. Segitu tahapan-tahapan reproduksi dari virus. Selanjutnya masuk kepada virus yang menyerang makhluk hidup. Yang kita bahas pertama yaitu virus yang menyerang binatang. Di sini ada Newcastle-Lies atau tetelo atau disebut juga parrot fever. Penyakit ini menyerang saraf ternak seperti ayam dan itik. Kemudian penyakit kuku dan mulut yang menyerang ternak kerbau, sapi, domba, dan kuda. Penyakit selanjutnya rabies yang menyerang pada anjing, kucing, dan monyet. Flu burung menyerang pada unggas dan bahkan dapat menyerang manusia. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang diberi nama H5N1. Virus yang menyerang tumbuhan. Virus yang menyerang tumbuhan yang pertama Citrus Vine Phloem Degeneration atau CVPD yang menyerang pembuluh phloem pada tanaman jeruk. Tungro, virus yang menyerang tanaman padi sehingga menjadi kerdil. Mosaik, itu penyakit bintik-bintik kuning pada daun tembakau disebabkan oleh virus mosaik tembakau atau TMV. Tobacco mosaic virus. Selanjutnya, virus yang menyerang manusia. Nah, yang pertama ada SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19, yaitu infeksi saluran pernafasan yang ditandai dengan demam, batuk, sesak napas, dan dalam kasus parah dapat menyebabkan pneumonia. Yang kedua ada dengue virus yang menyebabkan penyakit demam berdarah dengue atau DBD, yaitu infeksi yang ditularkan oleh nyamuk Aedes dengan gejala demam tinggi, nyeri otot, ruam kulit, dan pendarahan. Yang ketiga ada Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang menyebabkan penyakit AIDS, yaitu kondisi lemahnya sistem kekebalan tubuh yang membuat tubuh rentan terhadap infeksi dan kanker tertentu. Itulah virus-virus yang menyerang makhluk hidup. Sebenarnya sangat banyak lagi virus yang menyerang manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Namun, dalam presentasi saya kali ini, saya hanya menampilkan beberapa sebagai sampel tentang virus yang menyerang makhluk hidup. Oke, sekian. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai virus di remedial sumatif akhir semester
pelajaran biologi kali ini. Mohon maaf karena masih banyak terdapat kesalahan di dalam presentasi saya. Segala kritik dan saran akan pembelajaran berharga bagi saya. Terima kasih kepada siapapun yang telah melihat, menyimak, dan menonton presentasi ini. Terima kasih lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.